Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah terdengar suara Ibu? Terdengar, Bu. Terdengar, Bu. Terdengar ya suara Ibu? Iya. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Baik, sehat, Bu. Bu. Alhamdulillah sehat, Bu. Semua ya, alhamdulillah. Sebelum memulai pembelajaran online hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Silahkan untuk ketua kelasnya memimpin berdoa terlebih dahulu ya. Siapa ketua kelasnya? Atau mungkin dari perwakilan Mbak Aini? Mbak Aini boleh dipimpin berdoanya atau yang lainnya? Mbak Rizka, Mbak Laili? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya Ibu absensi terlebih dahulu ya. Yang Ibu panggil namanya silahkan menjawab hadir sambil on cam ya biar Ibu bisa lihat wajah semangat kalian pada pagi hari ini. Amanda Dwi Anggraini. Hadir, Bu. Nur Aini Akmal. Hadir, Bu. Rizka Alfiana Febianti. Hadir, Bu. Pionita Mukti. Hadir, Bu. Aileen Septi. Maaf, Bu. Ailin hadir, masih ada kendala sama mic-nya. Oh ya. Lailiana Humairo. Hadir, Bu. Hadir semua ya. Alhamdulillah. Berarti sehat semua ya. Sehat, Bu. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih pada kalian semua.
Kalau tubuh terasa lemas dan sering pusing, menurut kalian penyebabnya apa? Jantung, darah rendah, atau stres karena tugas nih? Bisa diulang nggak, Bu? Di sini nggak begitu kedengaran. Oh ya, Ibu mau bertanya, menurut kalian penyebab tubuh terasa lemas dan sering pusing itu karena apa? Jantung, darah rendah, atau stres karena tugas? Mungkin darah rendah, Bu. Darah rendah? Berarti bukan karena stres karena tugas ya. Bukan, Bu. Oke, sekarang kita pemanasan dulu ya. Kita main game kecil-kecilan terlebih dahulu. Jadi, nanti kalian cukup jawab fakta atau mitos terkait pertanyaan Ibu tadi. Sudah siap ya? Siap, Bu. Pertanyaan pertama, hipertensi hanya dialami orang tua, mitos atau fakta? Mitos. Mitos, benar. Jadi jawabannya mitos ya, tidak benar itu karena bahwa hipertensi itu hanya dialami orang tua. Karena kondisi ini dapat terjadi pada semua usia, termasuk anak-anak dan remaja. Meskipun risiko hipertensi memang meningkat seiring bertambahnya usia, faktor seperti gaya hidup tidak sehat, obesitas, dan faktor genetik juga berperan penting pada kelompok usia muda. Baik, selanjutnya ke pertanyaan kedua. Anemia terjadi karena kekurangan zat besi, fakta atau mitos? Fakta, Bu. Mitos, ada jawaban lainnya? Tadi fakta, Bu. Oh, fakta. Maaf ya, Ibu kurang dengar. Jadi jawabannya itu benar ya, fakta. Karena kekurangan zat besi yang mana merupakan komponen penting untuk membuat hemoglobin. Sehingga menyebabkan tubuh itu tidak dapat memproduksi hemoglobin yang cukup. Tanpa zat besi yang cukup, tubuh itu tidak membuat jumlah sel darah merah yang sehat dan memadai. Akibatnya, tubuh kekurangan oksigen menyebabkan gejala seperti kelelahan, sesak napas, dan susah. Nah, ternyata banyak yang jawab benar. Artinya, kalian itu sudah punya gambaran awal tentang materi hari ini. Sekarang, Ibu akan perlihatkan kalian sebuah video singkat. Perhatikan ya sebentar.
Apakah terlihat gambarnya? Terlihat, Bu. Oke, bentar ya.
Karena videonya sudah selesai, bagaimana menurut kalian? Menakutkan ya, tapi sangat nyata. Banyak orang mengalami gangguan sistem sirkulasi dan kadang tidak menyadarinya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah kalian diharapkan dapat menganalisis gangguan pada sistem sirkulasi seperti anemia, hipertensi, aterosklerosis, dan banyak lainnya berdasarkan penyebab, gejala, dan pencegahannya. Sebelum masuk ke penyakitnya, kita ingat sebentar. Sistem sirkulasi itu terdiri dari apa aja sih? Seperti jantung, pembuluh darah, dan darah, ya kan? Fungsinya itu apa aja? Mulai dari mengatur oksigen, nutrisi, hormon, dan membuang limbah metabolisme. Bentar ya, Ibu tampilkan PPT-nya dahulu. Nah, sudah terlihat ya PPT-nya. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Seperti yang kita ketahui, sistem peredaran darah manusia itu merupakan sistem transportasi yang baik tubuh karena bertugas mengedarkan oksigen, zat makanan, hormon, serta membawa zat sisa metabolisme untuk dikeluarkan. Sistem ini bekerja melalui 3 komponen utama, yaitu darah, jantung, dan pembuluh darah. Darah berfungsi sebagai media pengangkut yang membawa oksigen dari paru-paru ke sel-sel tubuh serta membawa karbon dioksida untuk dikeluarkan. Selain itu, darah juga membawa nutrisi dari sistem pencernaan, hormon dari kelenjar endokrin, serta antibodi untuk pertahanan tubuh. Selanjutnya, jantung memiliki peran sebagai pompa utama yang menjaga agar darah tetap mengalir. Sementara pembuluh darah terdiri dari 3 jenis, yaitu arteri yang bertugas membawa darah keluar dari jantung, vena yang mengembalikan darah menuju jantung, dan kapiler sebagai tempat pertukaran gas dan nutrisi antar sel tubuh. Jika salah satu komponen ini mengalami gangguan, maka fungsi tubuh keseluruhan juga akan terganggu. Nah, berikut ada beberapa gangguan yang sering terjadi pada sistem peredaran darah yang pertama, yaitu ada anemia.
yaitu kondisi ketika tubuh kekurangan sel darah merah atau hemoglobin. Hemoglobin itu sendiri merupakan protein yang berfungsi mengikat oksigen. Sehingga jika jumlahnya rendah, maka transportasi oksigen ke seluruh tubuh akan terganggu. Penyebab anemia itu dapat bervariasi, mulai dari kekurangan zat besi, kurangnya vitamin B12, dan asam folat, pendarahan kronis seperti menstruasi yang berat, atau bahkan kelainan genetik seperti thalassemia. Gejala yang biasa muncul pada penderita anemia meliputi tubuh terasa lemah, cepat lelah, dan sakit kepala. Pencegahan anemia ini dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan kaya zat besi seperti bayam, hati, kacang-kacangan, dan suplemen tambah darah jika diperlukan, khususnya untuk perempuan. Gangguan berikutnya adalah leukemia, yang dikenal sebagai kanker darah. Pada kondisi ini, sel darah putih mengalami pembelahan secara berlebihan dan tidak terkendali. Sel darah putih yang harusnya berfungsi melawan infeksi justru tumbuh abnormal dan menghambat pembentukan sel darah lainnya seperti sel darah merah dan trombosit. Akibatnya, penderita leukemia dapat mengalami infeksi berulang, mudah mengalami pendarahan, memar tanpa sebab, kelelahan ekstrim, serta penurunan sistem kekebalan tubuh. Leukemia itu sendiri dapat disebabkan oleh faktor genetik, paparan radiasi tinggi, bahan kimia tertentu, atau gangguan sistem kekebalan tubuh. Pengobatan leukemia itu sendiri biasanya dilakukan melalui kemoterapi, radioterapi, imunoterapi, hingga transplantasi tulang. Selanjutnya ada hemofilia, yaitu gangguan pembekuan darah yang disebabkan oleh kekurangan faktor pembekuan tertentu. Penyakit ini diturunkan secara genetik dan umumnya terjadi pada laki-laki karena sifatnya terpaut kromosom X. Hemofilia memiliki beberapa tipe, yaitu hemofilia tipe A yang disebabkan kekurangan faktor pembekuan 8, hemofilia tipe B yang disebabkan kekurangan faktor 9, dan hemofilia tipe C yang lebih jarang terjadi akibat kekurangan faktor 11. Perawatan hemofilia biasanya berupa terapi faktor pembekuan secara berkala serta menghindari aktivitas dengan risiko luka berat. Gangguan lain yang sering dialami banyak orang adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi. Kondisi ini terjadi jika tekanan sistolik melebihi 120 mm air raksa dan tekanan diastoliknya melebihi 80 mm air raksa. Hipertensi sering disebut sebagai silent killer karena sering tidak menunjukkan gejala, tetapi dapat menyebabkan kerusakan serius pada jantung, ginjal, pembuluh darah, dan otak. Penyebab hipertensi dapat berasal dari gaya hidup seperti konsumsi garam berlebih, kebiasaan merokok, obesitas, stres, dan kurang aktivitas fisik. Hipertensi dapat meningkatkan risiko serangan jantung, stroke, gagal jantung, dan kerusakan pembuluh darah pada dada. Gangguan terakhir yaitu aterosklerosis, yaitu kondisi ketika terjadi penumpukan plak kolesterol pada dinding pembuluh darah. Plak ini lama-kelamaan mengeras sehingga menyempitkan pembuluh darah, membuat aliran darah menjadi terganggu. Jika aterosklerosis terjadi pada pembuluh darah jantung, maka dapat menyebabkan penyakit jantung koroner atau serangan jantung. Dan jika terjadi pada pembuluh darah otak, dapat menyebabkan stroke. Faktor risiko penyakit ini sangat berkaitan dengan gaya hidup, seperti pola makan tinggi lemak jenuh, kurang gerak,
merokok, obesitas, serta kadar kolesterol dan tekanan darah yang tinggi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan mengonsumsi makanan sehat seperti sayur, buah, biji-bijian, olahraga rutin, serta mengontrol kadar gula kolesterol dan tekanan darah. Nah, baik, karena penyampaian materi dari Ibu sudah selesai, sebenarnya masih banyak lagi ya penyakit gangguan pada saluran sirkulasi kita, seperti stroke, serangan jantung, hipotensi, dan masih banyak lainnya ya. Selanjutnya, dari kalian semua, apakah ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum. Jika tidak ada, berarti Ibu anggap kalian semua sudah paham ya. Nah, sekarang kita masuk ke kegiatan inti. Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Masing-masing berisi 3 hingga 4 anggota ya. Setiap kelompok akan mendapatkan LKPD digital. Di LKPD ini ada penugasan mandiri dan juga diskusi kelompok. Jadi setiap siswa mengerjakan LKPD ini, lalu untuk bagian yang diskusi kelompok, kalian diskusikan jawabannya bersama teman sekelompok kalian. Sudah terlihat LKPD dari Ibu? Sudah, Bu. Terlihat ya. Nah, jadi di sini pada kegiatan inti, kalian akan mengisi tabel, dan ini individu ya. Jadi nanti di sini ada beberapa penyakit seperti anemia, hipertensi, aterosklerosis, varises, hemofilia, jantung koroner. Nah, di sini kalian mencari penyakit itu, gejala penyakitnya, serta dampak. Kemudian analisis, ada beberapa pertanyaan. Silahkan kalian jawab secara individu ya. Jumlahnya sebanyak 5 soal. Lalu untuk diskusi kelompok, ini tugas kelompok ya, jadi kalian kerjakan bersama kelompok kalian. Lalu ada evaluasi sebanyak 4 soal, itu individu. Apakah paham anak-anak? Paham, Bu. Nah ya, waktu kerjanya itu 20 menit ya. Jadi tugas kalian itu nanti itu analisis gejala
tentukan kemungkinan gangguan, jelaskan penyebab dan pencegahannya. Paham anak-anak? Kalau sudah paham, silahkan dikerjakan ya. Jika ada kesulitan, silahkan bertanya pada ibu. Baik, Bu.
Bagaimana progresnya, anak-anak? Ada kesulitan? Tidak ada, Bu. Tidak, Bu. Apakah masih kurang banyak? Kurang sedikit. Kalau masih kurang, silahkan dilanjut ya. Masih ada waktu.
Waktunya tinggal 2 menit ya, Nana. Silahkan segera difinalisasi jawaban dalam LKPD-nya. Waktunya sudah habis ya, anak-anak. Silahkan dikirim jawabannya. Nah, selanjutnya, sekarang Ibu ingin dari kalian mempresentasikan jawaban kalian. Lalu untuk yang diskusi kelompok, silahkan perwakilan kelompok mempresentasikan jawaban dari hasil diskusi. Untuk tugas pertama, siapa yang mau membacakan? Kalau untuk tugas pertama yang tabel ini, satu anak membaca 3 penyakit ya. Jadi nanti ada 2 anak yang membaca untuk nomor 1 ini. Untuk tugas yang tabel ini. Ayo siapa atau Ibu pilih? Mbak Rizka, Saya gimana? mau menjawab penyakit yang pertama Silakan yaitu untuk Mbak Rizka bisa dibacakan. ya Bu, penyakit yang ini ya Bu, yang tabel. Penyakit yang pertama yaitu ada anemia. Penyebabnya kekurangan zat besi, lalu vitamin B12, pendaharahan, hingga menstruasi. Lalu gejalanya bisa disertai dengan pucat, cepat lelah, pusing, dan jantung berdebar. Untuk dampaknya, suplai oksigen ke jaringan tubuh nantinya akan berkurang dan terjadinya gangguan pada fungsi organ. Penyakit yang kedua ada hipertensi. Penyebabnya pola makannya tinggi garam, obesitas, kurangnya olahraga hingga stres. Untuk gejalanya sakit kepala, pusing hingga mimisan. Untuk dampaknya terjadinya serangan jantung, stroke dan gagal ginjal. Penyakit yang ketiga ada aterosklerosis. Penyebabnya kolesterol tinggi, merokok, hipertensi. Untuk gejalanya nyeri dada, kram kaki hingga mudah lelah, dan dampaknya adanya penyempitan pada arteri, jantung koroner, serangan jantung hingga stroke. Terima kasih ya untuk Mbak Rizka. Selanjutnya yang akan membacakan nomor 4 hingga nomor 6 siapa ya? Atau Mbak Aini boleh? Ya Bu, saya akan izin jawab yang nomor 4. Yang nomor 4 yaitu penyakitnya itu varises. Penyebabnya yaitu kantum vena lemah, faktor genetik atau obesitas. Gejalanya buluh vena membengkak, rasa sakit serta pegal. Dampak yang disebabkan yaitu nyeri kronis, pembekakan tukak vena atau luka terbuka. Lalu penyakit selanjutnya yaitu hemofilia.
Penyebabnya yaitu kelainan genetik yang menyebabkan kekurangan faktor pembeku darah. Gejalanya pendarahan berkepanjangan setelah cedera kecil atau operasi, mudah memar, serta pendarahan spontan. Dampaknya kerusakan sendi permanen serta pendarahan internal. Dan penyakit yang terakhir yaitu jantung koroner. Penyebabnya penyempitan arteri koroner akibat aterosklerosis. Gejalanya yaitu nyeri dada yang dapat menjalar ke lengan kiri, leher, sesak napas, serta keringat dingin. Dampaknya yaitu serangan jantung, gagal jantung, serta kematian mendadak. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih ya Mbak Aini sudah membacakan. Lalu untuk tugas yang kedua, analisis. Yang Mama, siapa yang mau membacakan? Kalau nggak ada, Ibu tunjuk ya. Mbak Laili, silakan ya dibacakan yang nomor 1. Maaf Bu, Mbak Laili sinyalnya lagi susah. Jadi sini saya ingin menjawab pertanyaan nomor 1. Mengapa orang yang jarang berolahraga lebih rentan mengalami hipertensi dan jantung koroner? Jawabannya karena kurangnya aktivitas fisik sehingga membuat frekuensi denyut jantung cenderung lebih tinggi saat istirahat, sehingga berkontribusi pada penumpukan lemak dan kolesterol jahat dalam darah. Sudah, Bu. Iya, terima kasih ya Mbak Amanda sudah membacakan untuk jawaban nomor 1. Selanjutnya yang nomor 2. Siapa yang mau membacakan? Saya, Bu. Silakan Mbak Vio. Izin menjawab untuk pertanyaan nomor 2, kan bagaimana kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi lemak itu dapat memicu penyakit aterosklerosis. Jadi jawabannya itu dengan mengkonsumsi makanan tinggi lemak itu dapat menyebabkan atau memicu aterosklerosis karena makanan tinggi lemak itu menyediakan bahan bakar untuk pembentukan plak-plak di dalam arteri, yang mana pembentukan plak-plak ini itu merupakan inti dari penyakit aterosklerosis. Sudah, Bu. Selanjutnya, siapa yang akan membacakan nomor 3? Mbak Yosi?
Mbak Yosi masih izin tadi PPKM, Bu. Silakan untuk Mbak Yosi. Saya, Bu. Jadi, apa akibat jika seseorang kekurangan zat besi dalam waktu lama? Jadi, menyebabkan anemia, defisiensi besi, kurang darah yang gejalanya meliputi kelelahan, lemas, lalu kulit pucat, dan juga sakit kepala. Sudah, terima kasih ya Mbak Yosi. Selanjutnya nomor 4. Siapa yang ingin membacakan? Mbak Rizka? Kalau nggak ada Mbak Rizka, boleh yang lainnya ya, yang membacakan nomor 4. Bu, saya izin menjawab lagi. Ya, silahkan Mbak Yosi. Mengapa hemofilia lebih beresiko pada laki-laki? Jadi, karena hemofilia adalah penyakit genetik terkait kromosom X. Nah, laki-laki itu hanya memiliki satu kromosom X, sehingga jika kromosom X tersebut membawa gen hemofilia, mereka akan menderita penyakit tersebut. Nah, sedangkan pada wanita biasanya itu mereka hanya menjadi pembawa atau carrier. Sudah, ya terima kasih ya. Selanjutnya, siapa yang akan membacakan soal nomor 5? Saya, Bu. Ya, silahkan Mbak. Dari semua penyakit di atas, mana yang paling Dari semua pertanyaan di atas, mana yang paling berbahaya dan mengapa? Jawabannya yaitu penyakit yang paling berbahaya yaitu aterosklerosis. Karena aterosklerosis adalah dasar dari banyak penyakit kardiovaskular serius seperti serangan jantung, stroke. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih ya Mbak Ewin. Lalu untuk diskusi kelompok, perwakilan dari kelompok 1 siapa yang mau membacakan? Kelompok 1 ada Mbak Rizka, Mbak Eni, dan Mbak Aileen ya. Siapa ya? Mbak Aini atau Mbak Aileen? Boleh, silahkan perwakilan dari kelompok 1. Baik, Bu. Saya izin mewakili dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan diskusi nomor 1. Nomor 1 yaitu rumuskan langkah-langkah pencegahan penyakit sistem peredaran darah melalui pola hidup sehat. Jawabannya yaitu membatasi konsumsi garam, gula, dan lemak jenuh
Kemudian perbanyak sayur dan makan yang bergizi. Melakukan aktivitas olahraga minimal 150 menit per minggu. Kelola stres dan istirahat cukup. Sudah, Bu. Sudah, terima kasih ya Mbak Elin. Selanjutnya dari kelompok 2, ada Laili, Vio, Amanda, dan Yosi. Siapa ya yang boleh perwakilan untuk membacakan hasil diskusi kelompoknya? Saya, Bu. Ya, silakan Mbak Amanda. Uji menjawab hasil diskusi kelompok 2 terkait rumusan langkah-langkah pencegahan penyakit sistem peredaran darah melalui pola hidup sehat. Nah, dari kelompok kami itu seperti menghindari semua jenis produk tembakau, hindari konsumsi minuman beralkohol, pertambahan berat badan ideal, Bu. Sudah. Sudah. Terima kasih ya Mbak Amanda sudah membacakan hasil diskusi dari kelompok 2. Nah, jawaban dari teman-teman semua itu tadi semua benar ya. Mulai dari penyakit anemia yang mana disebabkan oleh kekurangan zat besi, vitamin B12, atau bahkan pendarahan. Mungkin gejala utamanya bisa pusat, lesu, pusing, dan jantung berdebar ya. Dampaknya ke tubuh itu bagaimana? Nah, dampaknya ke tubuh itu menyebabkan suplai oksigen ke jaringan tubuh itu menjadi berkurang. Lalu untuk yang hipertensi atau yang sering kita sebut sebagai darah tinggi, yang mana disebabkan oleh pola makan tinggi garam, obesitas, kurang olahraga, dan stres. Gejalanya itu bagaimana? Gejalanya bisa dari sakit kepala, pusing, dan bahkan pingsan. Dampaknya bisa berupa serangan jantung, stroke, bahkan gagal ginjal. Lalu untuk yang penyakit aterosklerosis disebabkan oleh kadar kolesterol tinggi, merokok, bahkan hipertensi juga. Gejalanya gimana? Bisa mulai dari nyeri dada, kram kaki, bahkan mudah lelah. Dapat menyebabkan serangan jantung, bahkan stroke. Varises disebabkan oleh katuvena lemah, faktor genetik, dan obesitas. Gejalanya pembuluh vena membengkak, rasa sakit, dan pegal. Selanjutnya yang hemofilia, kelainan genetik yang menyebabkan kekurangan faktor pembeku darah. Gejala utamanya pendarahan yang tidak segera berhenti setelah cedera kecil atau pendarahan internal. Jantung koroner disebabkan oleh penyempitan arteri koroner. Gejalanya nyeri dada yang menjalar ke jantung dan dapat menyebabkan gagal jantung. Lalu untuk tugas yang evaluasi, kalian kerjakan secara mandiri ya. Nanti kalian kirim ke Google Classroom 3 hari setelah penugasan ini ya. Baik, Bu. Oh iya, karena waktu pembelajarannya sudah hampir habis, Ibu akan mengirimkan link evaluasi formatif. Silahkan untuk semua siswa mengisi ya, sebentar. Ibu kirimkan.
Sudah Ibu kirim ya, silahkan untuk kalian semua mengerjakan ya. Ibu beri waktu 5 menit. Baik, Bu. Kurang 1 menit ya. Silahkan segera difinalisasi jawabannya.
Waktunya sudah habis ya. Sudah difinalisasi semua jawabannya. Sudah, Bu. Sudah. Oh ya, karena waktunya sudah hampir habis, siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Tidak ada ya, berarti hari ini itu kita telah mempelajari berbagai penyakit sistem peredaran darah seperti apa aja. Ada anemia, hipertensi, aterosklerosis, varises, hemofilia, dan jantung koroner. Dengan memahami penyebab, gejala, dan dampak serius yang ditimbulkannya, di mana aterosklerosis itu diidentifikasi sebagai kondisi paling berbahaya karena menjadi dasar bagi penyakit kardiovaskular fatal seperti stroke dan serangan jantung. Inti dari pembelajaran kita hari ini adalah bahwa bagian besar penyakit peredaran darah berkaitan erat dengan pola hidup, dengan faktor risiko utama berupa kurangnya aktivitas fisik, pola makan tinggi lemak jenuh dan garam, serta merokok. Oleh karena itu, langkah pencegahan yang paling efektif adalah dengan menerapkan gaya hidup sehat secara konsisten, yaitu menjaga asupan makanan bergizi seimbang, berolahraga teratur minimal 150 menit per minggu, dan mengelola stres. Baik, karena jam pembelajaran sudah habis, dengan terpaksa kita akhiri pembelajaran pada hari ini. Ingat, tubuh bekerja keras untuk kalian setiap hari. Tugas kalian semua adalah menjaganya tetap sehat. Silakan untuk ketua kelasnya atau perwakilannya memimpin berdoa. Silakan, atau Mbak Yosi yang memimpin doa. Baik, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Selesai. Terima kasih ya Mbak Yosi. Terima kasih atas partisipasinya semua anak-anak. Jangan lupa minum air putih, makan sehat, dan banyak berolahraga. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah, semua sudah boleh keluar ya.